Erdogan kecam negara-negara barat karena diam atas penemuan 13 jenazah di Irak. Hei, kalian di mana? Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji akan memperluas operasi militer mereka ke wilayah lain yang masih mengalami ancaman yang signifikan. Setelah kematian 13 tentara Turki dan petugas polisi yang diculik oleh kelompok militan. Kami tidak akan memberi kesempatan pada orang-orang seperti itu, kata Erdogan dalam pidatonya di depan anggota Partai Keadilan dan juga Pembangunan atau AKP yang berkuasa. Selasa 16 Februari 2021, kami akan memperluas operasi kami ke daerah-daerah di mana ancaman masih padat. Kami akan tetap di area yang kami amankan selama diberlakukan untuk mencegah serangan serupa lagi. Sebanyak 13 jenazah ditemukan di Gua Gara Irak Utara yang dikuasai Kurdi, 12 ditembak di beberapa bagian tubuhnya. Turki telah meningkatkan operasi melawan PKK sejak musim panas lalu. Bahkan pada pekan lalu, Turki melakukan operasi Claw Eagle 2 selama 4 hari di Gara untuk mencegah PKK dan kelompok lain yang membangun kembali posisi yang digunakan untuk melakukan serangan lintas batas di Turki. PKK yang telah melancarkan pemberontakan terhadap negara Turki sejak tahun 80-an ditetapkan sebagai kelompok hitam ataupun teror oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Namun dukungan Barat untuk pasukan yang berafiliasi dengan PKK yang memerangi ISIS di perbatasan di Suriah telah membuat tegang hubungan antara Ankara dan Washington dalam beberapa tahun terakhir. Selama pidatonya di depan anggota partainya, Erdogan mengecam Amerika Serikat. Ia mengatakan Turki belum menerima cukup solidaritas internasional atas hal yang menimpa ke-13 warganya tersebut. Kami tidak dapat melihat siapapun kecuali beberapa suara samar. Hei, negara-negara Barat, kemana kalian semua? Kalian ada di mana? Sementara itu diberitakan sebelumnya, hubungan Amerika Serikat dan Israel kabarnya memanas. Ini penyebabnya. Memanas, Amerika Serikat menuduh Israel melanggar kebebasan udara dan menciptakan krisis menyusul penutupan perbatasan Israel karena pandemi virus corona baru. Washington pun mengancam jika pesawat Amerika Serikat tidak diizinkan melakukan penerbangan darurat ke Israel, maka kapal terbang Israel juga tidak akan bisa mendarat di Amerika Serikat. Situs berita N12 melaporkan. Hanya sumber The Jerusalem Post di Kementerian Luar Negeri Israel membantah laporan itu dan mengatakan tidak ada ancaman dari Amerika Serikat tersebut. Meski begitu, menurut sumber The Jerusalem Post di pemerintah Israel, pekan lalu Departemen Perhubungan Amerika Serikat secara resmi mengajukan keluhan kepada Israel setelah hanya El Al yang mendapat pengecualian untuk terus terbang ke Israel meskipun perbatasan ditutup. El Al, maskapai Israel, mengantongi izin dari otoritas penerbangan sipil Israel untuk mengoperasikan penerbangan darurat serta penerbangan ke Dubai. Sedang Israel mengoperasikan penerbangan ke Frankfurt. Sementara maskapai asal Amerika Serikat seperti Delta dan United belum diizinkan untuk melayani penerbangan antara Amerika Serikat dan Israel. Departemen Perhubungan Amerika Serikat menyatakan kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan Israel, situasi tersebut melanggar perjanjian penerbangan antar negara yang menjamin perlakuan yang sama terhadap maskapai Amerika Serikat dan Israel. pemerintah Amerika Serikat ancam larang pesawat Israel untuk mendarat di Amerika Serikat. Mengapa demikian? Bukankah kedua negara sebelumnya bersekutu? Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan mengancam akan melarang pesawat Israel terbang ke negaranya. Menurut laporan N12, jika pesawat Amerika Serikat tidak diizinkan mengoperasikan penerbangan darurat ke Israel, maka pesawat Israel juga tidak akan diizinkan mendarat di negeri Paman Sam.
Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden menuduh Israel melanggar kebebasan udara dan menciptakan krisis dengan pemerintahan baru menyusul penutupan perbatasan Israel karena pandemi COVID-19. Mengutip Yerusalem Post pada Minggu 14 Februari 2021, pemerintah kemudian menuntut agar pesawat dari Amerika Serikat diizinkan mendarat di Israel. Namun seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat membantah laporan itu dan mengatakan mereka tidak mengetahui adanya ancaman. Pekan lalu, Departemen Perhubungan Amerika Serikat secara resmi mengeluh kepada Israel setelah hanya maskapai El Al yang diberikan pengecualian untuk terus terbang ke Israel meskipun perbatasan ditutup menurut sumber pemerintah Israel. Maskapai El Al memenangkan tawaran oleh otoritas penerbangan sipil Israel untuk mengoperasikan penerbangan darurat serta penerbangan ke Dubai. Sementara maskapai Israel telah mengoperasikan penerbangan penyelamatan dari dan ke Frankfurt, Jerman. Maskapai penerbangan yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Delta dan United belum diizinkan untuk mengoperasikan penerbangan antara Amerika dan juga Israel. Departemen Perhubungan Amerika Serikat mengeluh kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan bahwa situasi ini melanggar perjanjian penerbangan antar negara yang dimaksudkan untuk menjamin perlakuan yang sama terhadap maskapai penerbangan Israel dan Amerika Serikat. Dikutip dari Times of Israel, Departemen Perhubungan Amerika Serikat menuntut agar Israel mengizinkan maskapai penerbangan Amerika Serikat untuk menerbangkan penerbangan penyelamatan bagi orang Israel yang terdampar atau akan mencegah penerbangan El Al mendarat di Amerika Serikat. Perjalanan darat dan udara di Israel sebagian besar telah ditutup sejak 25 Januari 2021. Bandara Ben Gurion ditutup kecuali beberapa penerbangan khusus oleh maskapai penerbangan Israel untuk mengembalikan orang-orang Israel yang terdampar di luar negeri. Namun seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat membantah laporan itu dan mengatakan mereka tidak mengetahui adanya ancaman. Pekan lalu, Departemen Perhubungan Amerika Serikat secara resmi mengeluh kepada Israel setelah hanya maskapai El Al yang diberikan pengecualian untuk terus terbang ke Israel meskipun perbatasan ditutup menurut sumber pemerintah Israel. Maskapai El Al memenangkan tawaran oleh otoritas penerbangan sipil Israel untuk mengoperasikan penerbangan darurat serta penerbangan ke Dubai. Sementara maskapai Israel telah mengoperasikan penerbangan penyelamatan dari dan ke Frankfurt, Jerman. Maskapai penerbangan yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Delta dan United belum diizinkan untuk mengoperasikan penerbangan antara Amerika dan juga Israel.